Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati yaitu Bapak dosen pengampu mata kuliah Fikih Dakwah yaitu Bapak Azul Harahap MSOS. Perkenalkan, saya Gutanis Korea, mahasiswa aktif dari Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jamek Bukit Tinggi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam BP 2024 dengan NIM 4324010. Baik Pak, di sini izinkan saya untuk mempresentasikan rangkuman materi pertama hingga materi ketujuh dalam mata kuliah Fikih Dakwah sebagai tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Fikih Dakwah ini. Baik, yang pertama yang sudah kami pelajari yaitu konsep fikih dakwah. Terlebih dahulu saya akan mendefinisikan apa sih itu fikih dakwah. Nah, fikih dakwah dapat diartikan sebagai kajian ilmu syariat Islam yang membahas prinsip dan aturan-aturan praktis dalam melaksanakan seruan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ruang lingkupnya mencakup seperti hukum, metode, etika, dan akidah-akidah dalam dakwah. Sementara tujuan dakwah secara umum adalah mengajak manusia kepada kebaikan atau yang bisa disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu yang mana di dalam Al-Quran sudah dicantumkan dalam surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walatakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya, konsep ini kemudian kita lihat prakteknya dalam fikih dakwah pada masa Rasulullah SAW, yang mana terdapat dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Di dalam dua fase ini terdapat strategi-strategi dakwah yang sudah disiapkan oleh Rasulullah dalam dakwahnya. Yang pertama ada fase Mekah. Nah, Rasulullah menggunakan strategi sembunyi-sembunyi dan strategi terang-terangan. Kemudian di masa fase Madinah, Rasulullah lebih fokus dalam membangun masyarakat dan membuat piagam Madinah. Tentu bahwasanya Rasulullah itu sudah menggunakan metode yang jelas, yang mana terdapat di surat An-Nahl ayat 125, yaitu berdakwah dengan bil hikmah, yaitu berdakwah dengan bijaksana. Kedua, ada berdakwah dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik. Selanjutnya, dialog dan memberikan keteladanan akhlak yang baik. Sekarang, di era digital ini, dakwah harus berbasis empati. Seperti contohnya dalam dakwah kita menggunakan storytelling dan keteladanan agar pesan sampai kepada mat'u. Nah, di materi selanjutnya, kami memahami bahwa Islam adalah agama dakwah yang membawa misi kebaikan universal dengan prinsip-prinsip yang sudah ada, Pak. Seperti prinsip inklusif, humanis, dan moderat. Karena ini adalah misi agama, maka dakwah itu wajib bagi setiap muslim sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Dengan adanya perkembangan zaman, maka bentuk dakwah sekarang sudah modern. Nah, seperti adanya seorang muslim membuat konten kreatif dan adanya aktivitas sosial atau menampilkan Islamic lifestyle yang baik dan benar. Nah, yang terakhir, agar dakwah berjalan dengan efektif, dai harus profesional, yang mana dai itu membutuhkan bekal ilmu agama dan keikhlasan, ditambah kemampuan komunikasi yang baik seperti public speaking dan literasi digital. Nah, di media sosial, dai harus menjaga branding, kredibilitas, dan keaslian pesan. Semua ini harus dilandasi adab dan etika. Nah, seperti apa? Nah, dai harus sopan, tidak provokatif, dan cerdas di dunia maya dalam menanggapi perbedaan dan hate speech. Nah, target terakhirnya adalah menjadikan dakwah sebagai agen perubahan sosial atau disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Melalui pemberdayaan, pendidikan, dan gerakan modern seperti filantropi digital dan anti-bullying.
Mungkin Pak cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam merangkumankan mata kuliah fikih dakwah ini dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Mungkin bisa saya simpulkan, fikih dakwah bukan sekedar teori mengajak orang, tetapi adalah panduan profesionalisme, etika, strategi bagi kita semua agar mampu menjalankan misi Islam yang universal di tengah tantangan zaman. Mungkin saya berharap pemahaman ini dapat menjadi bekal bagi kita semua untuk benar-benar menjadi agen kebaikan di masyarakat. Mohon koreksinya Pak dan arahan dari Bapak. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.